Shalom, selamat pagi dan horas. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam kasih Tuhan kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat mengerti firman-Nya dengan baik dan dimampukan juga untuk menjadi pelaku firman yang setia. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih-Mu yang menyertai kami sampai pada hari ini. Kami boleh menikmati hari baru dan kami percaya di hari ini berkat-Mu pun akan baru dalam kehidupan kami. Ajarilah kami Tuhan menjalani segala pekerjaan kami dengan baik yang dituntun di dalam firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan. Mampukan kami, terangi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu bekerja dengan baik dalam hidup kami, dan kami boleh dituntun, diarahkan, serta mendapatkan hikmat yang daripada-Mu di dalam firman yang akan kami dengar. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Kamis 27 Juni 2024 tertulis dalam kitab Yesaya 49 ayat 25. Dalam bahasa Batak Yesaya 40 ayat 25 demikianlah dikatakan. Alai songono do hatani Jahoba, yang gonwaing rapason matutu halak na terbuang sian nagugu, jala malua taban-taban sian halak pangarupa, ay au mamadai akka na mamadaiho, jala au paluahon akka anakmu. Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan judul dalam renungan hari ini, yaitu pembelaan Tuhan nyata atas hidup kita. Mungkin kita tidak merasakan kalau Tuhan membela kita. Ketika kita di dalam situasi terjepit, di dalam tekanan hidup, di dalam beban yang sangat menyiksa, mungkin kita tidak merasakan penyertaan Tuhan ada. Mungkin kita merasa Tuhan membiarkan kita. Padahal sesungguhnya saudara, di dalam proses-proses yang seperti itulah, di dalam pergumulan demi pergumulan yang terjadi itulah, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Jika kita ada sampai hari ini dan kita telah melewati banyak hal, bukankah itu tanda penyertaan Tuhan? Bukankah itu tanda kalau Tuhan membela, Tuhan ada di pihak kita, sehingga kita bisa bertahan sampai hari ini? Jika Tuhan tidak bersama-sama dengan kita, maka sudah sejak lama kita akan kalah. Karena pergumulan demi pergumulan tak pernah berhenti. Dia terus datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Yesaya pasal 49 ini adalah kitab pengharapan. Janji Allah yang dinyatakan melalui Yesaya kepada umat yang sedang di dalam ketertekanan. Agar mereka tidak berputus asa, agar mereka penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan untuk kuat tetap bertahan di dalam kehidupan. Sekalipun mereka di dalam penyiksaan, di dalam tekanan dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh menghibur bangsa Israel dan tentu juga menghibur kita. Karena begitu banyak yang menindas hati kita, begitu banyak yang menyiksa hati dan pikiran kita, bukan? Tapi hari ini firman Tuhan menunjukkan kalau Tuhan ada di pihak kita, kalau Dia akan membela kita. Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali,
dan jarahan orang gagah dapat lolos. Artinya, ketika Tuhan berkehendak, maka itu akan jadi. Apa yang menjadi milik kita, jika Tuhan tidak berkenan, itu bisa pergi. Tetapi sebaliknya, segala sesuatu yang tidak mungkin menurut kita, jika Tuhan berkenan atasnya, itu semua akan datang kepada kita. Amin. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan itu iya dan amin. Itu ada sejak dulu, sejak zaman bangsa Israel di dalam kehidupannya. Dan janjinya pun tetap nyata dan terus akan digenapi di sepanjang kehidupan manusia di bumi ini. Sampai hari ini, janji Tuhan tetap ada dan Dia akan terus menyatakan janjinya dalam hidup kita. Amin. Dan janji Tuhan itu adalah sesuatu hal yang baik, yang kita cita-citakan, yang kita impikan, dan terus-menerus kita harapkan di dalam kehidupan kita. Lihatlah, dalam keadaan yang sangat berat, Allah memberikan sukacita. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Di dalam penindasan perbudakan di Babel, Tuhanlah yang membela umatnya. Tuhanlah yang akan menyelamatkan. Dan karya penyelamatan sedang dirancang Tuhan melalui orang-orang yang tidak pernah dipikirkan, agar semuanya mendapatkan kelepasan dan mendapatkan keselamatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah semangat di dalam kehidupanmu ya. Biar bagaimanapun, apapun yang terjadi, jangan pernah meragukan Tuhan sedetik pun. Dia tetap membela, menjaga, dan melindungi kita. Jika ada orang yang hendak menjatuhkan kita, percayalah Tuhan terus memegang dan menolong kita. Dan ketika kita diizinkan jatuh, yakinlah pertolongan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk bangkit kembali berdiri. Saudara, izinkanlah Tuhan memproses kehidupan kita. Izinkanlah Tuhan memperbaiki, memulihkan kehidupan kita melalui berbagai-bagai pergumulan, melalui berbagai-bagai persoalan. Percayalah saudara, di dalam kekuatan Tuhan, kita akan mampu melewati segala pergumulan. Dan ketika kita telah melewatinya, hidup kita akan semakin bertambah-tambah di dalam kekuatannya. Kiranya kita dimampukan dan firman Tuhan terus menghibur kita dan memberi semangat kepada kita untuk tetap kuat menjalani hari hidup di dalam penyertaan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami sungguh-sungguh dihiburkan akan janji Tuhan yang akan terus memelihara kami, akan terus membela kami atas segala perkara-perkara kehidupan kami. Karena itu Tuhan, jangan biarkan kami mengandalkan pikiran dan kekuatan kami, tapi biarlah hanya Engkau yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, apapun yang kami pergumulkan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Ya Tuhan, tak henti-hentinya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, dan tak henti-hentinya kami memuji-Mu, karena hidup kami ada, dan mungkin sebagian dari kami mengharapkan pertolongan Tuhan di dalam tugas-tugas pelayanan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Lindungi dan berkatilah kami senantiasa, terlebih-lebih di dalam melakukan pekerjaan kami. Engkaulah yang menolong, karena hanya Engkaulah ya Tuhan yang kami permuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk semua kebaikan-Mu yang telah kami terima. Lindungi dan berkatilah kami ya Tuhan, agar kami pun dimampukan untuk memakai setiap berkat-Mu yang kami terima di tengah-tengah kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh Tuhan pakai menjadi saluran berkat kemanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.